Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Boleh nggak saya bahas tentang Ramadan? Kalau nggak boleh berdoa mah tetap saya bahas, biar kita sadar diri, kita bisa kaca diri. Kemarin Ramadan kita udah betul apa belum? Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita saat datangnya bulan suci Ramadan dengan panggilan kelembutan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dengan panggilan kelembutan Allah, yang menerima juga hanya orang yang dipilih sama Allah. Saya hakul yakin yang hadir di sini kolom agama di dalam KTP Islam. Betul enggak? Tapi yang memiliki iman enggak semua. Karena yang dipanggil sama Allah orang yang bukan orang Islamnya. Kalau mereka orang Islam, belum tentu memiliki iman. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, pasti dia dengan betul sebagai hamba yang beragama Islam. Contoh dari Ramadan lalu, madrasah yang sangat besar, 1 bulan hikmah yang sangat luar biasa. Di dalamnya terdapat rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah diberikan cuma-cuma tatkala datang bulan suci Ramadan. Setelah rahmat Allah datang kembali di fase yang kedua yang disebut magfirah, ampunan Allah. Yang terakhir, Nabi SAW mengatakan di fase terakhir disebutkan itqun minan nar, dijauhkan umat Nabi Muhammad SAW, dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, yang dapat 3 itu siapa? Yang mau. Saat Ramadan lalu, yang mendapatkan 3 kenikmatan dari Allah tatkala datang bulan suci Ramadan hanya mereka yang ingin, mereka yang mau siap menerima rahmatnya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, setelah bulan Ramadan, kan saat bulan Ramadan kita diajarin tarawih berapa rakaat? 23? Enggak 11 enggak? Kali di sini 443. Tarawih main bola. Diajarkan di dalam bulan suci Ramadan tarawih 23 rakaat. Ada yang kurus habis sholat 23 rakaat. Ada yang paeh, kelamaan sholat ada. Begitu sholat 23 rakaat ada yang semaput, pingsan ada. Itu madrasah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya setelah lepas Ramadan, ayo dong qiyamulailnya dipakai tuh 23 rakaat. Salat hajatnya 10, salat taubatnya 10, salat tahajudnya 10. Berapa berarti? 30. Repot apa enggak? Repot. Mau masuk surga? Model begini mah kagak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kita di dalam sunnah itu kok banyak di dalam bilangan sholatnya? 23 rakaat aja udah mulai selonjoran. Betul nggak? Nyarinya di samping tembok. Kalau duduk, betul nggak Pak? Belum lagi yang dekat tiang. Yang lebih parah ibu-ibu Pak. Habis maghrib nih Pak, baru buka puasa. Subhanallah, tuh masjid sama musola kayak ada setannya Pak. Mau kena sama sejadah, datang orangnya, betul nggak? Tuh, ibunya mah masih ngenggarus di rumah. Kebayang Pak, kalau bapak bisa naruh kain duluan Pak di musola.
datang kan pakai kolor doang. Sama kalau lagi datang bulan Ramadan, proposal datang mau ada pelebaran musola sama masjid, mau ada ngebangun, mau direnovasi, Bib. Oh iya, kenapa? Oh Bib, ini sebentar lagi mau datang Ramadan, musola sama masjid udah nggak muat Habib, jamaahnya loba. Saya bilang jangan khawatir, entar juga lebar sendiri tuh musola. Betul nggak Pak Kuwo? Minggu pertama la ilaha illallah penuh, sendal aja sampai hilang, naruhnya sampai lupa di mana. Belum lagi yang ibu-ibu pakai mujung kena kipas-kipas, bapak lepas peci kipas-kipas, gerah panas. Masuk minggu kedua ada mulai kemajuan, softnya soft mulai maju, sendal masih berantakan lah. Masuk minggu ketiga la ilaha illallah, lebih kemajuannya lebih, sisa 3 soft. Masuk minggu keempat yang sholat taraweh cuman panitia zakat. Betul nggak Kiai? Tuh. Yang awal begitu masuk gerah-gerah, begitu akhir Ramadan pada pakai jaket tiis. Bener nggak? Tuh. Setiap apa yang udah dinyatakan oleh Allah di dalam ibadah lewat Nabi Muhammad SAW, berarti di situ ada keuntungan besar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau main hitung-hitungan cuman masalah ibadah 23 terus kita pakai setelah Ramadan, kita gunakan 30, 23 rakaat, masih juga nggak mampu, kelewatan. Karena salat rukun di dalam wajibnya kita, salat wajib kita belum tentu diterima sama Allah. Al-Habib Utsman bin Ajil bin Yahya Mufti Betawi, beliau mengatakan di dalam kitab Miftahul Jannah, ada 3 kriteria orang yang salatnya pasti akan diterima oleh Allah. Di dalam salat wajibnya, syariat, ketentuan rukun di dalam salat, di dalam syariat, tahu betul hukumnya, cara salatnya, bacaan makhraj hurufnya yang betul, gerakannya yang sempurna, hati sama pikirannya nembus sampai kepada Allah. Yang kedua, hakikat, gerakannya itu betul. Yang ketiga, inilah yang susah buat kita nyampe, hati sama pikiran ini sampai kepada Allah. Itu namanya ma'rifat.